menghentikan Alfredo. Seketika Alfredo terdiam. "Apalagi Mary? Aku sedang buru-buru," ucap Alfredo. "Kamu gak kasihan sama anak kamu? Federal juga butuh bahagia. Dia sedang menikmati masa-masa menjadi seorang pengantin," ucap Mary. "Gladys benar. Federal itu menikah dengan orang yang salah. Aku harus menghentikan ini sekarang," ucap Alfredo. "Jangan pergi, masih ada waktu. Besok hari. Lagi pula istri barumu saja keguguran dan harus dilarikan ke rumah sakit," ucap Mary. Alfredo berpikir sejenak dan segera membawa Gladys ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, terlihat Alfredo yang penuh perhatian. Mary merasa cemburu melihat pasangan suami istri tersebut. Gladys istirahat semalam di rumah sakit, dan Lily dititipkan pada Berta. Alfredo mengantarkan Mary pulang ke rumahnya. Saat perjalanan di dalam mobil, Mary terus-terusan menggerutu. "Kok bisa ya seorang pelacur seperti Gladys mendapat perhatian lebih dari seorang kamu? Padahal dulu saat aku habis melahirkan, kamu sama sekali acuh dan tidak ada perhatian seperti itu," ucap Mary. "Kita juga dijodohkan, lagi pula itu masa lalu," ucap Alfredo. "Kamu benar-benar gak mau kembali sama aku?" tanya Mary. "Aku sudah bilang Mary, aku sudah menikah dan kita gak akan mungkin bersatu," ucap Alfredo dengan nada tinggi. "Itu bisa saja kalau kamu ceraikan gadis itu," ucap Mary memaksa. "Dari dulu istriku cuma satu, kita sudah bercerai dan aku gak cinta sama kamu," ucap Alfredo menegaskan. "Kalau kamu gak cinta sama aku, kita gak akan punya 2 anak," ucap Mary. "Baik, aku akan buktikan sebanyak cintaku pada Gladys dengan pembuktian anakku akan banyak," ucap Alfredo. "Halah, dia hanya beruntung saja bisa punya anak banyak karena dia masih sangat muda," ucap Mary. "Karena kamu tidak pernah tahu seberapa sering kami berdua bercinta. Makanya di usia 6 bulan Lily sudah mau punya adik. Itu karena aku sangat mencintai Gladys," ucap Alfredo. "Sungguh gadis yang malang. Masih muda sudah jadi budak nafsu," sindir Mary. "Itu bukan nafsu. Itu bentuk cinta aku setiap harinya. Lagian kami tidak merasa terpaksa. Kami melakukannya atas dasar suka sama suka. Dimanapun berada, love language itu kami lakukan," ucap Alfredo. "Memalukan," ucap Mary. Suasana di rumah sakit nampak hening. Namun seseorang membangunkan tidur Gladys. Langkahnya pelan-pelan dan sangat berhati-hati. Dia adalah Berto, sang mantan kekasih. "Hai, malam ini aku dokter jaga. Kebetulan aku baru datang dari luar kota," ucap Berto dengan suara yang sangat pelan. Gladys diam membisu. Wajahnya memerah mengisyaratkan rasa malu yang sangat tajam. "Apa kabar Berto?" tanya Gladys. "Aku baik. Katanya kamu sudah punya anak dari pernikahan sama papa ya?" tanya Berto. Stetoskop itu berada di dada Gladys. Sambil berbicara, Berto mengerjakan pekerjaannya sebagai dokter. "Iya, dia anak perempuan. Namanya Lily," jawab Gladys. "Nama yang bagus. Apa kamu bahagia menikah sama papa?" tanya Berto sambil membuka stetoskop yang berada di telinga. "Sangat bahagia," ucap Gladys. "Kenapa sampai pendarahan dan keguguran seperti ini?" tanya Berto. Insiden ini berjalan begitu cepat, aku gak bisa bercerita," ucap Gladys. "Baiklah, kalau gitu istirahat saja," ucap Berto. Berto pun pergi, namun tangannya ditahan oleh Gladys. Berto berbalik badan sambil menatap wajah Gladys. "Ada apa?" tanya Berto. "Kamu mau memaafkan kesalahan aku? Maaf kalau aku sudah hancurkan harapan kamu. Maaf kalau aku mengkhianati kamu dengan cara berselingkuh," ucap Gladys sambil menangis. "Aku gak pernah menyesali kejadian yang sudah-sudah. Mungkin kamu bukan yang terbaik buat aku, dan aku mungkin bukan yang terbaik buat kamu. Aku maafkan kamu. Kalau kamu bahagia bersama papa, maka aku juga ikut bahagia. Lily sekarang adik kecil aku. Aku akan terima dia dengan baik," ucap Berto. "Terima kasih, hati kamu memang lembut," ucap Gladys. Berto pun keluar dari kamar rawat itu, namun tiba-tiba dia berpapasan dengan Alfredo di koridor rumah sakit. "Pah?" sapa Berto. "Kamu sudah pulang, Nak? Bagaimana keadaan Gladys?" tanya Alfredo.
Dia sudah baik-baik saja. Besok sudah bisa pulang, ucap Berto. Makasih, sudah mau menerima kenyataan, ucap Alfredo sambil menepuk pundak sang anak. Pah, satu hal yang mau aku katakan, ucap Berto. Apa itu? Tanya Alfredo. Silahkan lakukan hubungan suami istri, tapi jangan terlalu sering, ucap Berto. Kalau besok sudah bisa? Tanya Alfredo. Tunggu waktu ya, Pak, sampai semuanya pulih, ucap Berto sambil senyum. Kamu memang selalu tahu, ucap Alfredo. Aku anak papa. Aku pasti tahu apa yang papa suka. Papa sudah pasti setia pada wanita yang papa cintai, ucap Berto. Alfredo memeluk anaknya dan begitu pula dengan Berto yang menyambut pelukan hangat itu. Di situasi lain terlihat Fedra tengah galau karena sikap Ramos. Kita harus ke dokter. Kamu harus periksa, ucap Fedra. Memangnya aku kenapa? Tanya Ramos. Kamu kelainan. Aku itu butuh sentuhan dari kamu. Kamu gak melakukan malam pertama sama sekali. Apakah kamu itu normal atau tidak? Kamu sama sekali gak ada nafsunya sama aku, ucap Fedra. Aku pusing sama semua perkataan kamu. Aku ini sama sekali bukan orang yang gampang moodnya naik. Aku capek. Lagi pula, kenapa aku harus nafsu sama kamu, ucap Ramos. Kita suami istri, wajar kalau aku ingin melakukan, ucap Fedra. Lakukan saja dengan supirku di mobil, sana keluar. Aku benar-benar capek, ucap Ramos. Ramos pun mendorong Fedra keluar dari kamar. Fedra menangis dan keluar dari hotel. Dia melihat Samir yang tengah ada di dalam mobil. Fedra masuk ke dalam mobil. Mau kemana, Non? Tanya Samir. Fedra mengelap wajahnya yang berlumuran air mata dengan tisu. Aku sedih, ternyata suamiku jahat, ucap Fedra. Dia sebenarnya terobsesi sama Gladys, ucap Samir. Gak mungkin. Dia gak suka pelacur itu, ucap Fedra. Kalau suatu saat dia isengin Gladys, aku pasti akan kasih bukti itu khusus buatan Fedra, ucap Samir dengan tegas. Samir hendak keluar dari mobil, namun tangan Fedra mencegah. Kenapa, Non? Tanya Samir. Temenin aku di sini, ucap Fedra. Mereka saling menatap dalam. Fedra mendekati Samir dan mulai mencium bibirnya. Lama-lama Samir yang tergugah nafsunya mencoba menyetubuhi Fedra. Yang kala itu Fedra tengah mengenakan lingerie warna abu. Mereka bercinta di dalam mobil milik Ramos. Di sana Fedra merasakan perasaan cinta dan nafsu dari supir pribadi suaminya. Apalagi Samir merasa senang bisa melakukan hal itu bersama istri majikannya. Cukup Ramos, ucap Fedra sambil mendesah. Samir terdiam ketika Fedra salah menyebutkan nama. Maafkan aku Samir, maaf sudah menghilangkan keperjakaanmu malam ini, ucap Fedra pada Samir. Gak apa-apa Non, saya senang bisa melayani Non Fedra, ucap Samir. Terima kasih untuk malam ini, ucap Fedra sambil merapikan pakaiannya. Semoga Non Fedra senang, ucap Samir. Aku akan transfer gaji bonus buat kamu. Nanti chat saja nomor rekeningmu, ucap Fedra. Usah, anggap saja itu hadiah untuk pernikahan Non Fedra, ucap Samir. Fedra turun dari mobil dan segera masuk ke kamar hotel. Fedra pun tertidur tanpa mengganggu sang suami. Esoknya Gladys sudah diperbolehkan pulang. Kondisi Gladys sudah pulih. Saatnya Alfredo menuntut balas pada Ramos atas perbuatannya. Alfredo pun pergi dan pamit. Singkat cerita, setelah Alfredo pamit pergi, disitulah Gladys mulai hilang kontak dengan Alfredo. Gladys cemas dengan keadaan suaminya. Karena sudah 3 hari, Alfredo menghilang. Gladys mencari ke rumah Mary, namun hasilnya nihil. Alfredo masih belum bisa ditemukan. Gladys juga sudah mencari ke semua kerabat Alfredo, namun tetap saja sama. Flashback on. 3 hari lalu, Alfredo janjian menemui Ramos di tempat sepi. Dia mencoba menghajar Ramos dan berhasil memukulnya. Namun tanpa sadar, anak buah Ramos menancapkan sesuatu ke punggung Alfredo. Hingga Alfredo